Selamat ulang tahun Mas Gun. Mungkin hari ini 4 bulan lalu ya. Kalau saya nggak salah 29 Juli. Mas Gun, betul ya 29 Juli ya? Atau 28? Atau tidak mau diumumkan karena ini bukan perusahaan publik ya mungkin. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80 untuk Mas Gun walaupun terlambat 4 bulan. Dan mungkin saya mau memberikan kesan sedikit. Kalau saya ditanya orang, pekerjaan saya apa? Jawaban saya adalah membaca catatan pinggir. Ya, itu adalah pekerjaan tetap saya. Karena itu saya mulai membaca catatan pinggir itu mungkin dari tahun kelas 1 SMP. Saya kira itu sekitar 79 80 pada waktu itu ya. Saya nggak terlalu mengerti. Saya pilih itu untuk dibaca karena dia tulisan di Tempo yang hanya 1 halaman. Jadi cepat selesai ya. Tetapi itu justru menariknya, sebuah tulisan yang baik adalah tulisan yang berhenti ketika kita masih ingin membacanya. Dan itu adalah sebuah ciri khas dari catatan pinggir. Dari sana saya mulai membaca tulisan Mas Gun. Terus terang Pak Bud, saya lebih sering membaca tulisan Mas Gun ketimbang Paul Samuelson sebenarnya. Ya, jadi walaupun profesi saya sebagai ekonom, tapi saya lebih banyak membaca Mas Gun. Itu yang mungkin menyebabkan saya bukan ekonom yang baik sampai saat ini. Ya, karena pengaruh dari tulisan Mas Gun itu sangat kuat. Dari sana saya belajar menulis. Dan satu hal ini agak menimbulkan ambiguitas ya. Sebagai seorang akademik saya sangat menyukai tulisan Mas Gun. Karena ciri dari seorang akademik untuk research itu adalah sesuatu yang paling menarik kalau kita tidak tahu konklusinya. Ya, kalau kita membuat sebuah penelitian kita udah tahu ujungnya hanya untuk meyakinkan hipotesa kita, itu penelitian nggak menarik lagi. Dan ciri dari tulisan Mas Gun itu adalah pada akhirnya dia tidak memberikan konklusi. Dia hanya mengajak kita untuk membuat eksplorasi di dalam pemikiran, bahkan untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin selama ini kita yakini sendiri. Ya, dan itu sebagai seorang akademik sangat menarik. Tapi Pak Bud, seperti Bapak, saya pernah punya pengalaman di pemerintahan dan tulisan Mas Gun menjengkelkan. Karena ia tidak memberikan solusi, ya, dia menimbulkan pertanyaan dan tidak ada pandangan yang sebetulnya sangat dibutuhkan. Kadang-kadang kita harus bersikap mengenai sesuatu A atau sesuatu B yang mungkin tidak sepenuhnya tepat, tetapi mungkin jenis hal seperti itu kita tidak bisa temui di dalam catatan pinggir. Tapi saya mau cerita sama Mas Gun, ketika saya menjadi Menteri Keuangan, ada catatan pinggir Mas Gun yang selalu mengingatkan saya ya, ketika saya ada dalam posisi itu. Yang pertama adalah tulisan Mas Gun mengenai George Washington. Saya lupa itu ditulis di tahun berapa, tetapi ada kalimat yang sangat mendalam buat saya ketika Mas Gun menulis bagaimana George Washington itu ditawarkan untuk menjadi presiden ketiga kalinya di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan Mas Gun waktu itu menulis bahwa George Washington menjadi besar bukan karena hal-hal yang dilakukannya, tetapi karena hal-hal yang tidak dilakukannya. Dan itu sangat penting ya. Kalau kita ada di dalam posisi kekuasaan, hal yang paling penting adalah bagaimana ketika kekuasaan ada di tangan kita, kita tidak menggunakannya untuk abuse, untuk hal-hal yang tidak dilakukannya. Kemudian ada satu lagi kalimat dari Mas Gun, ini buat advertisement saya gunakan untuk penutup kolom saya buat Kompas minggu ini. Itu kata-katanya bagus sekali. Mas Gun menulis bahwa kapasitas manusia untuk berbuat adil membuat demokrasi menjadi mungkin, dan kebiasaan manusia untuk berbuat sewenang-wenang membuat demokrasi menjadi perlu. Ya, saya kira ini kita perlu ingatkan lagi mengenai hal-hal seperti ini. Dan saya ingat Mas Gun,
Satu hari di ANU saya ketemu dengan Jamie Mackey, almarhum Jamie Mackey ini warga negara Australia tapi mungkin pemegang kartu PSI, saya nggak tahu persis ya. Karena dia adalah pengagum Syahrir, Sujatmoko. Ya. Satu hari dia bilang sama saya, Dede, di dalam hidup saya itu saya hanya ketemu 3 orang yang pinter, yang lain itu mediocre. Itu omongan Jamie saya ingat. Yang pertama itu adalah Sujatmoko. Yang kedua adalah Ben Anderson. Dan yang ketiga adalah Gunawan Muhammad. Saya ingat waktu Jamie menyampaikan itu, saya manggut-manggut aja supaya terkesan intelektual juga kan. Karena saya nggak terlalu ngerti sebetulnya yang disampaikan oleh Jamie. Tapi saya kira betul ya. Dan satu hal yang mengesankan saya dari Mas Gun adalah bacaannya itu begitu luas. Saya sulit membayangkan orang bisa punya bacaan sebegitu luas sebelum era Google. Kalau di era Google itu sangat mudah orang untuk menjadi kaya di dalam bacaan. Tetapi coba lihat catatan pinggir di tahun 80, ya 82 mengenai tokoh. Bahkan misalnya tulisan catatan pinggir Mas Gun mengenai Nixon, ya. Itu bisa dengan akurat, saya nggak tahu ini angkanya dikarang sendiri karena kadang-kadang juga suka mungkin begitu. Bicara mengenai Yorba Linda, 25 km dari Los Angeles, sebuah kota di mana Richard Nixon dilahirkan. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya begitu terheran-heran ya. Bagaimana seseorang bisa punya waktu untuk membaca begitu banyak, begitu kaya dan kemudian menyampaikannya di dalam sebuah tulisan ya. Saya terus terang saya belum pernah ketemu dengan orang yang punya wawasan begitu luas. Mungkin satu orang yang saya pernah ketemu dan bisa bicara mengenai makanan, filsafat, novel kebudayaan mungkin Amartya Sen ya, yang juga kalau menulis itu bisa bicara mengenai mulai dari argumentatif Indian, mengenai makanan. Dan Mas Gun mengingatkan saya dengan itu. Sebagai penutup, Mas Gun, saya harus menyampaikan ini karena kita adalah part dari MAS, Mutual Admiration Society. So I scratch your back, you scratch my back. Terima kasih. Thank you, Bung Dede.